Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, saya Sarmita, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam 45 Bekasi dengan program studi geografi dengan NIM 41184001250132. Hari ini saya akan melaksanakan dan mengambil video ujian kinerja praktik mengajar di kelas 10 SMA Negeri 4 Bombana, Kecamatan Poliang Timur, Kabupaten Bombana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Hari ini sudah sarapan semua? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Mungkin ketua kelasnya, siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Pak Fatir, pimpin doa dulu untuk teman-temannya ya. Duduk siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Terlebih dahulu, saya absen dulu nah. Iya, Bu. Ini hadir semua kah? Hadir. Hadir? Iya, Bu, hadir. Hadir semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Oke, di sini saya mau tanya dulu. Siapa yang pernah melihat atau yang merasakan yang namanya bencana? Angkat tangan. Saya, Bu. Di daerahku pernah terjadi bencana banjir. Oke, di daerahmu pernah terjadi bencana banjir. Oke, bagus sekali ya. Beri tepuk tangan untuk temannya. Untuk info lebih jelasnya, di sini saya akan tayangkan video salah satu contoh bencana yang pernah terjadi di Sulawesi Tengah. Tepatnya di Palu. Sini muncul pertanyaan, mengapa bencana bisa terjadi? Kira-kira tsunami Palu itu kenapa bisa terjadi? Coba angkat tangan, ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan berdiri, Adek. Oke. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia terletak di daerah antara beberapa lempeng, yaitu lempeng Eurasia, Ya. lempeng Indo-Australia, dan Ya. lempeng Pasifik. Pertemuan lempeng ini akan mengakibatkan gempa bumi dan aktivitas vulkanik. Oke, beri tepuk tangan untuk temannya. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Berdasarkan video tadi, di sini ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Jadi, materi kita di sini kita akan membahas mengenai memahami bencana. Yang pertama itu ada mengidentifikasi jenis-jenis bencana. Misalnya tadi video yang pertama itu termasuk bencana alam kah, bencana non alam kah, atau bencana sosial, seperti itu. Oke, yang kedua menganalisis penyebabnya. Oke, penyebab, dampaknya seperti apa. Kemudian yang ketiga menyusun solusi, mitigasi, dan adaptasi bencana. Oke, adaptasi bencana.
Kemudian yang keempat yaitu menunjukkan sikap peduli. lingkungan dan kerjasama kelompok. Oke, menunjukkan sikap peduli lingkungan dan kerjasama kelompok. Pelajaran hari ini saya akan menerapkan model pembelajaran PBL, yang dimana PBL itu problem based learning, yang dimana siswa diberikan masalah, bukan masalah kehidupan ya, masalah pribadi ya. Mungkin kita ice breaking dulu supaya tidak mengantuk. Ayo kita berdiri. Kalau saya bilang tepuk buka tutup, kalian bilang buka tutup, bertepuk tangan. Oke, kita mulai ya. Tepuk buka tutup. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung, Lalu tersenyum. Digulung-gulung. digulung-gulung, lalu tertawa. Oke, silakan duduk kembali. Bagaimana? Sudah semangat? Sudah semangat? Kemudian kita masuk ke materi. Ada yang bisa jelaskan sama saya pengertian dari bencana atau apa yang kalian ketahui mengenai bencana? Menurut diri sendiri, Bu. Iya, menurut pribadi. Boleh berdiri ya. Ayo, Bu. Oke, silakan. Bencana adalah sebuah fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Oke, fenomena yang terjadi di sekitar Kita. Beri tepuk tangan untuk temannya. Jadi, bencana adalah suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi yang dapat mengakibatkan dampak apa? Kerusakan. Dampak negatif toh? Bisa menimbulkan kerusakan misalnya. Oke, yang saya jelaskan tadi sebelumnya, jenis-jenis bencana. Kira-kira yang video tadi mengenai tsunami Palu, dia itu termasuk bencana apa? Bencana Bencana? Bencana alam toh? Kenapa bisa bencana alam? Karena terjadinya di alam. Karena terjadi di alam. Betul, iya betul sekali, terjadi di alam tanpa adanya campur tangan manusia. Dia itu terjadi secara langsung, secara tiba-tiba, secara alami, seperti itu, secara alami. Nah, saya kasih contohnya lagi, ternyata banyak sekali contohnya ini. Kira-kira gambar pertama itu bencana apa dia? Bencana non-alam. Sosial. Bencana sosial. Bencana sosial atau bencana non-alam? Non-alam saya. Non-alam, kenapa non-alam? Karena apa? Ada campur tangannya manusia itu. Oke, ada campur tangannya manusia. Tadi bencana apa di sini? Bencana sosial toh? Kenapa bisa bencana sosial? Ayo. Karena banyak orang yang membakar gedungnya. Banyak membakar? Tidak, Bu. Oke. Jadi, gambar pertama itu dia termasuk bencana non-alam. Kenapa bisa terjadi? Dikatakan sebagai bencana non-alam karena adanya unsur Campur tangan manusia. campur tangan manusia atau unsur Penjagaan. Iya, karena disengaja atau dibakar. Ya, Bu. Ini apakah gedung apa ini? DPR. Di mana gedungnya ini? Makassar Kapan terjadi? dibakar. Kapan terjadi? Berarti baru-baru toh? Iya, baru-baru. Kemudian gambar kedua kira-kira gambar apa itu? Bencana alam. Bencana apa? Bencana alam. Kenapa bencana non-alam? Bencana alam. Bencana alam. Tidak terjadi banjir kalau tidak ada yang Oke, dia termasuk sebagai bencana Alam. Kenapa dia termasuk sebagai bencana alam? Karena disebabkan oleh curah hujan. Iya, curah hujan yang tinggi. Kemudian banyaknya apa? pembuangan sampah sembarangan. Iya, pembuangan sampah sembarangan yang akan menyumbat saluran Air. Iya, jadi itu termasuk bencana. Alam. Oke, yang ketiga itu apa? Bencana sosial. Oke, yang ketiga itu bencana sosial. Kenapa bisa bencana sosial? Karena adanya Demonstrasi. demonstrasi perbedaan Pendapat. pendapat. Kenapa dia
demo karena aspirasinya Tidak didengar. tidak didengar. Dengar. Oke, pandai-pandai ternyata. Oke, gambar yang di bawah keempat. Kira-kira gambar apa dia? Gempa bumi. Gempa bumi. Bencana alam. Bencana alam. Iya, dia termasuk sebagai bencana alam. Kenapa bencana alam? Karena terjadinya di alam. Ya, terjadi di alam karena dia itu terjadi secara proses alami toh? Alami, iya alami, tidak disengaja toh? Iya. Dan ke lima itu gambar apa? Tsunami. Tsunami. Kalau tsunami itu termasuk bencana alam, bencana non alam. Bencana alam. Kenapa bisa bencana alam? Karena tidak ada campur tangan manusia. Oke, tidak ada campur tangan Manusia. manusia. Oke, yang terakhir gambarnya gambar apa itu? Longsor. Kira-kira longsor dia bencana apa? Bencana alam. Bisa Bencana alam karena terjadi tanpa campur tangan manusia. manusia. Kira-kira kalau misalnya untuk mengurangi dampak longsor kita harus apa? Menanam pohon. Menanam pohon atau Penghijauan. Iya, penghijauan. Kemudian kita bangun yang namanya drainase. Kayak semacam tembok, tembok seperti itu. Kemudian kalau kita lihat posisi rumah, kalau kita mau bangun rumah, kita lihat dulu posisinya. Apakah hal itu bisa menimbulkan yang namanya dampak longsor, menimbulkan longsor seperti itu. Next. Siklus penanggulangan bencana. Apa yang perlu hal pertama yang kita lakukan kalau misalnya sebelum terjadinya bencana? Pencegahan. Apa pencegahan? Pencegahan. Ya, pencegahan. Apa yang harus diamankan? Barang-barang penting toh? Ya, Bu. Oke, mulai dari ijazah, semua berkas. Surat tanah. Iya, surat tanah. Penting sekali kan bisa digadaikan toh. Oke, surat tanah, terus uang, harta-harta benda yang berharga toh. Iya, Bu. Kita harus mengamankan. Kemudian Kesiapsiagaan. siap siaga berarti apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyelamatkan diri sendiri dengan Mengungsi. iya, kita harus mengungsi, mencari tempat yang lebih aman. Oke. Kalau misalnya pada saat terjadi bencana misalnya, apa yang harus kalian lakukan? Tidak panik. Oke, tadi jangan panik agar tidak kalang kabut. Kalau panik otomatis jangan sampai lari ke tempat yang lebih dampaknya lebih besar. Iya, lebih bahaya toh. Seperti itu. Kemudian di pemulihan, apa yang dilakukan setelah terjadi bencana? Membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan, mencari keluarga. Toh? Ya kan? Bukan pergi nongkrong. Bukan seperti itu ya. Tidak, Bu. Iya, next ya. Oke. Berdasarkan Badan Penanggulangan Bencana di Indonesia tahun 2025. Berarti ini data terbaru toh? Ya, Bu. Iya, data terbaru. Dia itu terupdate pada tanggal 13 Agustus 2000. 25. Iya, berarti baru saja ya. Kan sekarang baru apa? September toh? September. Jadi data terbarunya seperti itu. Oke. Kira-kira posisi Sulawesi Tenggara yang mana? Menentukan. Yang mana? Yang Yang mana? Yang mana? yang 13. Nomor 13. 13. Kira-kira jumlah kejadiannya kecil atau besar? Kecil. Kecil toh? Dia kurang dari 50. 50 kejadian. Kalau misalnya yang warna orange ini apa? Dia kategori apa? 50. Sedang. Dia kategori? Iya, kategori 50 sedang. sampai 150. Oke, dia kategori sedang toh. Kemudian yang warna merah marun ini apa? Kategori apa? Besar. Lebih dari 150. Oke, lebih dari 150 seperti itu. Jadi kalau yang warna merah begini, merah terang, dia itu jumlah kejadiannya lebih banyak toh dibanding yang warna Orange. Hijau. hijau toh. Iya, Bu. Seperti itu. Next, kita next ya.
materi selanjutnya. Oke, mohon disimak ya videonya. Iya, Bu. Cuaca gempa bumi terjadi di Aceh Barat dengan kekuatan magnitudo 6,4 Richter. Oke. Kira-kira tadi itu bencana apa itu? Gempa bumi. Gempa apa? Gempa bumi toh? Gempa bumi. Gempa bumi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Oke. Oke, berdiri ya, Dek, berdiri. Kira-kira gempa bumi bisa dicegah atau tidak? Oke. Kira-kira gempa bumi bisa dicegah atau tidak? Bisa. Jadi gempa bumi itu tidak bisa dicegah. Tapi ada solusinya. Bisa dikurangi Terjadinya. dampaknya toh. Berarti di sini saya akan membentuk kelompok. Untuk pembentukan kelompoknya saya bagi berdasarkan tempat duduk saja ya. Iya, Bu. Ya, berdasarkan tempat duduk. Jadi untuk kelompok 1 yang ini, kelompok 2 yang ini, kelompok 3 ini kan? Oke, kelompok 4. Jadi di sini saya punya LKPD, lembar kerja peserta didik yang perlu adik-adik kerjakan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa pembelajaran hari ini akan berpusat sama pemecahan masalah yang nantinya akan saya berikan studi kasus seperti itu. Jadi setiap kelompok itu harus menyiapkan moderator, pemateri, apalagi sama yang menjawab Pertanyaan. Jadi setiap kelompok itu harus menyiapkan yang namanya pertanyaan. Jadi kalau misalnya kelompok 1 naik presentasi, berarti kalian harus menyiapkan pertanyaan seperti itu. Ini ada nama kelompok. Berarti kalian harus tulis dulu nama-nama kelompoknya, ya. Kalian tulis nama-nama anggotanya. Kemudian kalian baca studi kasusnya. Lalu kalian jawab. Oke? Silahkan. Silakan kelompok 1. Untuk kelompok 2, 3, dan 4 silakan disimak baik-baik, ya. Oke, kelompok 1 boleh naik. Kenapa? Kelompok 2. Mana kelompok 2? Oke, silakan kelompok 2. Maju ke depan. Kelompok 2. Yang lain disimak ya, materinya disimak. Teman-temannya menjelaskan. Oke, siapa yang moderator? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Jibril Hadiat Sahabae selaku moderator. Di samping saya ada Arsifa Rumni sebagai pemateri. Lalu di sampingnya lagi ada Niska Jamal sebagai yang akan menjawab pertanyaan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menyerahkan materi kepada pemateri untuk dibacakan. Pada pemateri saya persilahkan. Bencana longsor pada Semarang, Mensos Wali Kota dan Provinsi turun ke lapangan. Semarang, 25 Januari 2022. Hadir Menteri Sosial Republik Indonesia didampingi Wali Kota Semarang. Jenis bencana.
Nomor 1, jenis bencana apa yang terjadi dalam studi kasus di atas? Baik, saya akan persilahkan Rizka Jamal untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama, jenis bencana yang terjadi dalam studi kasus di atas, yaitu bencana alam tanah longsor. Alasannya, karena terdapat peristiwa pergerakan massa tanah dari lereng yang curam akibat curah tinggi hujan, sehingga tanah menjadi jenuh air dan meluncur ke bawah menimpa rumah warga. Peristiwa ini sesuai dengan karakteristik tanah longsor, yaitu perpindahan material tanah atau batuan secara tiba-tiba yang menimbulkan kerusakan, korban jiwa, serta kerugian sosial ekonomi. Nomor 2, apa saja faktor yang menyebabkan longsor besar di Semarang pada tahun 2022? Faktor yang menyebabkan longsor besar di Semarang pada tahun 2022 yaitu yang pertama, hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan tanah jenuh air. Yang kedua, kondisi geografis Semarang dengan banyak area perbukitan yang rawan longsor. Yang ketiga, kontur tebing curam tanpa penguat atau talut atau vegetasi. Yang keempat, permukiman terpadat di daerah rawan bencana. Yang kelima, kemungkinan lemahnya sistem drainase dan tata ruang. Nomor 3, bagaimana dampak longsor terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat? Baik, dampak longsor terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Yang pertama, sosial. Kehilangan nyawa, trauma psikologis, kerusakan rumah, dan rasa tidak aman tinggal di daerah rawan longsor. Ekonomi, kerugian material akibat rumah dan fasilitas yang rusak, biaya perbaikan, serta penurunan produktivitas warga terdampak. Nomor 4, apa langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya longsor serupa di masa depan? Langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya longsor serupa di masa depan. Yang pertama, pemetaan wilayah rawan longsor secara berkala. Yang kedua, pembangunan talut, drainase, dan dinding penahan tanah di area rawan. Yang ketiga, penghijauan lereng dengan tanaman berakar kuat. Yang keempat, relokasi warga dari daerah berisiko tinggi. Yang kelima, edukasi masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana. Dan yang keenam, monitoring curah hujan dengan sistem peringatan dini. Nomor 5, bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana longsor? Peran pemerintah yaitu menyediakan bantuan darurat bagi korban, melaksanakan pembangunan infrastruktur, pengendali longsor, talut drainase, melakukan pemetaan wilayah rawan dan memberikan opsi relokasi, membuat regulasi tata ruang yang ramah lingkungan. Sedangkan masyarakat tidak membangun rumah di lereng curam tanpa pengaman, ikut menjaga vegetasi di sekitar lereng, melaporkan potensi retakan tanah atau tanda-tanda longsor, terlibat aktif dalam gotong royong, pencegahan, dan penanganan bencana. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Selanjutnya, saya akan memberikan teman-teman semua atau kelompok lain untuk bertanya kepada kami, kepada teman-teman semua. Saya persilahkan. Oke, silakan berdiri ya. Berdiri. Perkenalkan nama dan asal kelompoknya, kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hijrah Ramadhani dari kelompok 1. Saya akan bertanya kepada kelompok 2. Mengapa longsor lebih sering terjadi di daerah perbukitan atau perbukitan kota besar seperti Semarang dibandingkan daerah dataran rendah? Baik, terima kasih sudah bertanya kepada kelompok kami. Baik, selanjutnya tolong beri kami kesempatan atau waktu dari jawaban tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang pertama, kemiringan lereng, yaitu tanah di perbukitan lebih mudah meluncur karena gaya gravitasi bekerja lebih kuat di area miring. Yang kedua, curah hujan tinggi, yaitu air hujan meresap ke dalam tanah, membuat tanah jenuh air, rapuh, dan mudah longsor. Yang ketiga, alih fungsi lahan. Banyak perbukitan di kota besar, termasuk Semarang, dibangun untuk permukiman,
perkantoran, dan jalan, sehingga vegetasi penahan tanah berkurang. Dan keempat, drainase buruk. Air hujan tidak tersalurkan dengan baik, menambah tekanan pada tebing. Kombinasi faktor alami ditambah aktivitas manusia membuat perbukitan lebih rentan longsor dibandingkan dataran rendah. Baik, itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Baik, Diterima. Cukup puas. baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok 3 dulu ya. Oke, silakan kelompok 3. Berdasarkan presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sudah sangat bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, tadi adik-adikku semua sudah membahas mengenai contoh-contoh bencana yang sering terjadi di lingkungan kita. Misalnya tadi kelompok 1 bencana apa tadi? Banjir toh, banjir. Iya, banjir di Jakarta. Kemudian kelompok 2 apa? Longsor. Longsor di kota Semarang. Kalau kelompok 3? Kebakaran di Los Angeles. Kebakaran. Kemudian kelompok 4? Gempa di Rusia. Kalau banjir dia termasuk jenis bencana apa? Bencana alam. Kalau longsor bencana apa? Kebakaran bencana apa? Bencana alam atau non alam? Bencana alam. Kenapa bencana alam? Karena kan terjadi di hutan karena kekeringan toh? Kering, akhirnya terjadi kebakaran. Berarti tidak ada unsur itu semua faktor alam. Iya, faktor alam. Kemudian yang kelompok terakhir dia membahas apa? Gempa. Gempa itu termasuk jenis bencana apa? Bencana alam karena terjadi secara tiba-tiba atau secara langsung. Jadi tujuan pembelajaran kita semua sudah terjawab, mulai dari jenis-jenis bencananya, terus faktor-faktor penyebab. Kalau misalnya ada akibat berarti ada sebab. Iya, ada sebabnya. Seperti itu, ada sebabnya, ada alasannya toh? Iya. Kemudian mitigasinya kan tadi sudah dijelaskan juga di setiap kelompok. Misalnya mitigasi dari kebakaran, banjir, longsor, sama gempa. Kemudian yang terakhir, bagaimana tanggapan masyarakat terkait kondisi tersebut. Saya akan menyiapkan refleksi yang dimana nanti saya akan bagikan kepada adik-adikku semua. Kemudian kalian jawab salah satu pertanyaan di atas, kalian tulis di kertas stick note, lalu kalian tempel ke depan. Paham? Pertemuan di minggu depan, adik-adik saya kasih tugas individu, mohon dicatat di buku tugasnya ya. Silakan dicatat dulu tugas individunya. Semoga setelah pembelajaran hari ini, semoga adik-adikku semua bisa belajar dengan giat lagi, bisa lebih produktif lagi belajarnya di rumah. Saya akhiri dengan pembelajaran hari ini. Saya minta kepada ketua kelasnya pimpin doa dulu sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini. Silakan Fatir pimpin temannya. Duduk siap. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan. Saya tutup
pembelajaran hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.